Assalamualaikum Sobat Football United. Ingin membahas kabar terbaru. Ada dua pemain ya, atau tiga pemain sebenarnya. Oke, dari Rob Dawson ESPN disebutkan kalau Manchester United ini sebenarnya ingin melepas Anthony Martial di musim panas lalu ya. Tapi tawaran yang realistis ini datang dari Saudi atau Liga Saudi. Dan Anthony Martial menolak ya kesempatan untuk bisa memasuki pembicaraan lebih lanjut. Nah, sebelum ke dua pemain lainnya, nah ini salah satu kasus menarik artinya di mana ya Manchester United disebutkan kok sekali lagi nih Rob Dawson juga menurut gue merupakan salah satu jurnalis yang kredibel, beritanya cukup bisa dipercaya. Artinya Manchester United ini ingin melepas Anthony Martial tapi tidak mudah. Kenapa? Gaji dari Anthony Martial tuh tinggi. Lalu juga bagaimana biaya investasi yang dikeluarkan oleh Manchester United terhadap seorang Anthony Martial ini kan juga besar. Ketika melepas atau ingin melepas, tidak semua klub ingin dan sanggup menebusnya. Apakah itu dengan biaya transfer ataupun dengan memberi gaji yang tinggi juga seperti yang didapat di Manchester United. Ini merupakan tantangan dan juga kesulitan. Ternyata betul, yang sanggup hanya Saudi, Liga Saudi ya. Tapi ternyata sang pemain tidak ingin pindah ke liga tersebut. Ini kan juga situasi lainnya. Dan menurut gua, oleh karena itulah setiap kali ada komentar dari fans Manchester United termasuk dari Sobat Football United ya. Terima kasih by the way komentarnya. Jual ini, lepas itu, dan lain-lain. Ya sayangnya tidak semudah itu. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ada banyak realita juga yang menjadi tantangan di situasi tersebut. Selain Anthony Martial jelas, Harry Maguire juga demikian ya kan. Oke, hampir disepakati sesama klub sudah oke, tapi ternyata personal terms dengan pemain tidak oke. Akhirnya apa? Batal. Hal-hal demikian ini kan bisa sangat mungkin terjadi. Dan yang lebih susah lagi menurut gue adalah banyak yang berpendapat tuker-tukeran ya kan, pemain ini tukar sana. Ya kita mau, dia nggak mau, gimana dong? Klub lainnya tidak mau, seperti apa dong? Kita ingin menukar seorang pemain yang ada di Manchester United yang mungkin tidak performanya tidak bagus dengan pemain klub lain yang sedang bagus-bagusnya performanya. Ini kan juga tidak mudah gitu loh menurut gue. Jadi ya banyak realita yang sekali lagi tidak semudah dikatakan gitu sih menurut gue. Tapi itu realitanya terkait dengan Anthony Martial. Dan ada kabar yang ingin gue bahas lebih lanjut di sini adalah kalau Manchester United ini siap untuk memperpanjang kontrak dari Aaron Wan-Bissaka juga Victor Lindelof. Bahkan disebutkan ya kalau Victor Lindelof ini sudah cukup untuk meyakinkan Erik ten Hag kalau dia memiliki masa depan di Old Trafford dan klub sedang bersiap untuk memperpanjang kontraknya sampai dengan 2025. Wow, ini kabar yang luar biasa menurut gue ya, dimana Victor Lindelof ingin diperpanjang kontraknya oleh Manchester United tentu saja dengan rekomendasi penuh Erik ten Hag. Aaron Wan-Bissaka juga demikian. Nah, kalau Aaron Wan-Bissaka menurut gue ini spesial, luar biasa. Kenapa? Karena perjalanannya naik turun. Musim lalu, di awal musim terutama dia seperti dilupakan, bahkan sering dikabarkan dia akan meninggalkan Manchester United di musim dingin. Titik baliknya adalah setelah Piala Dunia di mana Diogo Dalot cedera ya kan. Aaron Wan-Bissaka yang diberikan kesempatan dan dia mampu membuktikan di kesempatan-kesempatan itu. Walaupun sebelumnya ketika jeda Piala Dunia gue masih ingat gue melihat ketika Manchester United ini melakukan uji coba di Spanyol ya kan. Penampilan dari Aaron Wan-Bissaka jauh dari meyakinkan menurut gue, tapi dia bisa memaksa dirinya, dia bisa mendorong dirinya sehingga tampilannya luar biasa, bahkan dia lebih dipercaya. Dan sampai dengan saat ini menurut gue ya dia merupakan penantang utama nih untuk posisi bek kanan di Manchester United. Dan nama lainnya tentu saja Diogo Dalot yang juga dipercaya oleh Erik ten Hag. Dari situ gue berpikir kalau rencana Erik ten Hag, proyek Erik ten Hag terkait dengan situasi bek kanan Manchester United ini jelas. Akan ada Aaron Wan-Bissaka di sana dan juga Diogo Dalot di sana. Kelar, selesai. Itu dia. Dua pemain ini akan mengisi posisi bek kanan, satu dan yang lainnya akan saling membahu dan juga akan saling
berkompetisi nih untuk memperebutkan spot di sana. Saat ini memang Aaron Wan-Bissaka sedang ada gangguan ya, sehingga ya sangat tipis situasinya, hanya ada Diogo Dalot. Tapi menurut gue ini cukup menarik bagaimana kalau ketika mereka semua sudah fit nanti ya, persaingan sekeras apa nih antara keduanya. Dan ini kan diharapkan juga akan meningkatkan kualitas di sektor kanan dari Manchester United, sektor bek kanan dari Manchester United, di mana ya ketika mereka saling memacu, mereka saling mendorong di kompetisi yang ketat untuk merebutkan satu posisi di sana, maka mereka akan terus menjaga ya kualitasnya, kapasitasnya di level yang tertinggi. Bagaimana dengan Victor Lindelof? Ini menarik karena apa? Kalau gue lihat ya, Victor Lindelof ini sebagai salah satu pemain atau katakanlah pilar di lini belakang Manchester United, utamanya sektor bek tengah. Di sana kan ada banyak posisi nih. Ada banyak pemain. Ada Lisandro Martinez. Kalau Lisandro Martinez menurut gue sudah jelas nih karena dia masuk dari rencana Erik ten Hag. Ada Johnny Evans. Kontrak jangka pendek, ya kan? Nah, sisanya nih ada Harry Maguire. Di mana Harry Maguire musim panas kemarin akan dilepas tapi batal. Akankah Harry Maguire aman posisinya musim dingin ini atau bahkan musim panas tahun depan? Menurut gua enggak. Besar kemungkinan Manchester United akan berusaha lagi untuk melepas Harry Maguire di musim panas tahun depan menurut gua. Tidak musim dingin tapi musim panas ya. Karena realitanya sekali lagi bongkar pasang pemain, menjual, membeli, melepas di tengah musim itu sangat riskan ya. Sehingga gua berpikir nampaknya besar kemungkinannya itu di musim panas tahun depan. Gue juga bisa salah dalam hal ini. Tersisalah nih Victor Lindelof dan Rafael Varane. Ternyata Erik ten Hag memilih Victor Lindelof. Dari kabar yang ada itu kan memilih Victor Lindelof. Mungkin gue berpikir salah satu faktor kenapa Erik ten Hag memilih Victor Lindelof adalah secara kemampuan defending dia masih belum konsisten nih. Kadang bermain bagus, kadang bermain tidak bagus. Ada salah satu atribut, selain atribut defensif ya dari seorang Victor Lindelof, adalah bagaimana dia ini bagus dalam mendistribusikan bola-bola direct dari belakang. Beberapa assist sudah pernah diciptakan oleh Victor Lindelof. Tapi ada satu lagi nih, alasan yang terbesar mungkin ya, yaitu adalah fleksibilitas dari Victor Lindelof, di mana Victor Lindelof bisa dimainkan di banyak posisi dan itu sudah ditunjukkan. Bek tengah centang bisa, bek kanan centang bisa, bek kiri pun juga bisa, dan ini sangat bagus bagi kedalaman skuad di mana setelah kompetisi berjalan ya kan, situasinya bisa sangat fluktuatif macam-macam gitu loh. Dan memiliki pemain yang bisa bermain di banyak posisi ini merupakan suatu keuntungan besar menurut gue, dan itu ditunjukkan oleh seorang Victor Lindelof. Di sini berarti menyisakan seorang Rafael Varane. Nah, ini menarik ya, bagaimana Rafael Varane datang di musim terakhir dari Ole Gunnar Solskjaer dari Real Madrid. Pemain ini pemain senior ya kan, gaji cukup tinggi, tapi ya dia sering punya masalah fisik. Ketika dia fit, bermain di level tertinggi, luar biasa Rafael Varane. Dia punya pengalaman, dia punya kemampuan individu ya, yang bisa mengangkat permainan tim, paling tidak lini belakang Manchester United ini bagus. Tapi konsistensi ini yang menjadi tanda tanya besar dari seorang Rafael Varane menurut gua. Apakah Rafael Varane akan dilepas? Secara dengan amatiran gue melihat ini bisa saja terjadi sih. Dengan situasi sekarang Victor Lindelof diperpanjang kontraknya ya. Dan Manchester United juga mengincar beberapa pemain yang akan mengisi lini belakang ya kan. Sudah dari musim panas tahun ini sebenarnya disebutkan demikian. Sehingga gue melihat sih ada kemungkinan seperti itu. Walaupun mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat sih menurut gue ya. Tapi sekali lagi ini merupakan kabar yang menarik ya, di mana lini belakang Manchester United masih menjadi objek yang juga secara aktif ingin diperbaiki oleh Erik ten Hag, dirubah gitu loh. Gua pikir musim lalu dengan mendatangkan Tyrell Malacia, Lisandro Martinez,
dan dipadukan dengan pemain-pemain yang sudah ada dari musim-musim sebelumnya, Victor Lindelof termasuk ya Rafael Varane, gue berpikir mungkin musim-musim selanjutnya akan berubah fokusnya ke lini tengah ataupun lini depan. Ternyata tidak, lini belakang. Bahkan musim panas tahun lalu kan ingin mendatangkan Benjamin Pavard atau Jean-Claude Todibo, ya kan. Walaupun akhirnya gagal karena situasi dengan Harry Maguire. Dan menurut gue ini akan besar kemungkinan akan berulang lagi di musim panas tahun depan. Bahkan bukan tidak mungkin selain Harry Maguire ya seperti gue katakan ya, mungkin ya Rafael Varane juga dirubah. Tapi menurut gue ini juga masih melihat bagaimana penampilan dari khususnya Rafael Varane musim ini sih. Kita lihat saja bagaimana, cuman balik lagi sekali lagi ini luar biasa Victor Lindelof juga ya. Bagaimana pemain ini didatangkan di zamannya Jose Mourinho tapi sudah berganti manajer, dia tetap dipercaya menjadi pilar di Manchester United. Tentu saja kalau berbicara soal masalah pemain belakang, kualitasnya ya banyak yang lebih bagus dari Victor Lindelof. Tapi kan dalam squad tidak semata-mata hanya kemampuan individu saja, tapi bagaimana dia bisa menyatu dengan baik ya dengan klub, dengan gaya permainan manajer, dengan dressing room, bisa menunjukkan kalau dia ini memang ingin membela Manchester United. Dia ingin bermain di Manchester United karena ingin membela Manchester United, ingin menaikkan status klub ya kan, membawa menjadi juara dan lain-lain. Karena kalau melihat 10 tahun ke belakang, paling tidak ya banyak pemain bintang didatangkan di Manchester United tapi motivasinya nggak jelas gitu. Ketika sebelum didatangkan di klub sebelumnya, wah luar biasa. Bahkan banyak juga fans yang menginginkan pemain-pemain tersebut ya kan, wah beli ini dong, datangkan bla bla bla. Setelah datang pemainnya melempem, nah fans yang tadi kepengen itu diem semua. Banyak kan kayak gitu. Tapi menurut gua Victor Lindelof termasuk levelnya luar biasa sih. Oke, kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United kabar ini ya. Apakah ini kabar yang bagus atau tidak? Atau mungkin ada pengharapan lain, gak masalah, pendapat berbeda asal sopan. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you.